Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Robi Semarang. Kali ini kita akan membahas mengenai Olimpiade Tokyo 2020 yang sedang berlangsung saat ini. Sama halnya dengan Euro 2020 kemarin, acara atau pagelaran Olimpiade ini seharusnya digelar di tahun 2020 kemarin, akan tetapi baru digelar sekarang di tahun 2021, diundur 1 tahun karena pandemi, sama halnya dengan Euro kemarin. Dan panitia tetap menggunakan nama Olimpiade Tokyo 2020. Banyak cabang olahraga di Olimpiade ini, tapi kita akan membahas cabang olahraga sepak bola yang saat ini sudah mencapai ke fase semifinal, di mana keempat negara ada Meksiko, Brasil, Jepang, dan Spanyol. Yang menarik, dari keempat semifinalis ini berasal dari 4 zona konfederasi yang berbeda. Meksiko dari CONCACAF, Brasil dari CONMEBOL, Jepang dari Asia, dan Spanyol dari UEFA atau Eropa. Kenapa saya menggunakan jersey Yunani? Karena Olimpiade pertama kali diadakan di tuan rumah oleh Yunani pada tahun 1896. Dan nanti kita akan membahas, seperti biasa kita akan memprediksi dari semifinal, kemudian ada perebutan tempat 3, karena kalau di Olimpiade yang diperebutkan adalah medali emas, perak, dan perunggu atau peringkat 1, 2, dan 3. Kemudian juga sampai ke final atau ke perebutan medali emas, siapa nanti yang akan mendapatkannya. Sedikit bicara mengenai sepak bola Olimpiade dari mulai era sepak bola modern pada tahun 1992, dari Komite Olimpiade memutuskan untuk cabang olahraga sepak bola ini sekaligus digunakan sebagai turnamen atau ajang tim-tim U23 Under 23. Berarti banyak pemain-pemain muda yang bermain di Olimpiade ini, walaupun setiap tim tetap boleh membawa 1 atau 2 pemain seniornya, bahkan 3. Makanya tidak mengherankan di setiap tim, walaupun mungkin kita tidak banyak mengenal, dalam satu tim ini banyak pemain-pemain muda yang belum terkenal, tapi pasti dalam satu tim pasti akan ada 1-2 nama pemain yang kita sudah cukup kenal. Contoh misalkan seperti Pantai Gading, kita tahu bahwa di situ ada Eric Bailly, dan juga mungkin di Brasil ada Dani Alves, kemudian di Meksiko ada kipernya yang sudah cukup kita kenal, Guillermo Ochoa. Dari tahun 92 sampai tahun sekarang 2016 terakhir kemarin, seperti teman-teman bisa lihat di layar bahwa yang juara ada atau berasal dari zona yang berbeda-beda. Dari tahun 92 kita bisa lihat ada yang juara Spanyol dari UEFA. Kemudian tahun 96 ada Nigeria dari CAF atau Afrika. Tahun 2000 ada Kamerun dari Afrika lagi. Tahun 2004 ada Argentina dari CONMEBOL. 2008 Argentina back to back, CONMEBOL juga berarti. 2012 ada Meksiko CONCACAF. 2016 ada Brasil CONMEBOL. Dan sekarang 2020. Sebelum semifinal Olimpiade Tokyo 2020 ini, kemarin di perempat final saya sempat mengadakan polling yang hasilnya teman-teman nanti bisa lihat di layar. Di perempat final pertama ada Spanyol Pantai Gading, 62% menggunakan Spanyol dan 38% sisanya di Pantai Gading. Dan ternyata hasilnya Spanyol yang menang 5-2 meskipun harus melalui perpanjangan waktu atau after extra time, di mana di 90 menit awal skor 2-2. Kemudian di Jepang Selandia Baru, ini yang cukup menyolok, bisa teman-teman lihat 88% menjagokan Jepang. Walaupun Jepang agak sedikit kesusahan melawan Selandia Baru, harus 0-0 dari 90 menit extra time sampai Jepang baru unggul adu penalti dengan skor 4-2. Brasil Mesir 80% menjagokan Brasil. Dan betul
Brasil yang menang 1-0 walaupun cukup susah payah. Walaupun Brasil sempat menguasai pertandingan sampai 61% ball positionnya. Ini yang cukup mengejutkan. Korea Selatan, Meksiko. Walaupun tetap Korea Selatan diunggulkan 57% dibanding 43% dengan Meksiko, Korea Selatan juga sebetulnya diisi oleh pemain-pemain yang cukup senior, dari kiper yang juga sudah berpengalaman Piala Dunia kemarin, kemudian juga ada striker dari Wang Uijo yang kemarin waktu melawan Honduras menang atau membantai 6-0, bahkan Wang Uijo sempat hat-trick. Ini yang mengejutkan, ternyata Korea Selatan dibantai oleh Meksiko dengan skor yang cukup mencolok, berarti skornya 3-6 atau 6-3 menang Meksiko. Ini yang menarik. Dari 4 pertandingan berarti bisa dikatakan yang mengejutkan di Korea Selatan dan Meksiko. Tapi kalau kita tilik dari sejarah bahwa Meksiko ternyata juga beberapa kali juara Olimpiade, juga seharusnya tidak mengherankan kalau Meksiko ternyata bisa lolos ke semifinal. Sekarang kita akan mulai membahas semifinal Olimpiade Tokyo 2020 yang akan digelar pada tanggal 3 Agustus 2021. Semifinal pertama akan mempertemukan antara Meksiko melawan Brasil pukul 15.00 WIB atau jam 3 sore. Meksiko Brasil. Walaupun Meksiko kemarin sempat mengejutkan dengan mengalahkan Korea dengan skor yang cukup mencolok 3-6, Brasil tentunya seperti teman-teman bisa lihat pasti ada nama-nama besar, jelas nama senior macam Dani Alves yang sudah banyak pengalamannya dan skillnya, dan juga untuk di depan ada striker Richarlison, itu yang berbahaya. Cepat saja Meksiko Brasil, walaupun Meksiko kemarin hebat dan Brasil justru malah kesusahan melawan Mesir, saya tetap akan memprediksi Brasil yang untuk maju ke final. Dan kemudian ada semifinalis kedua, itu berarti tanggal 3 Agustus 2021 juga, hari yang sama hanya beda waktu. Di semifinal kedua dimainkan di pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore, yang akan mempertemukan Jepang melawan Spanyol. Ini yang cukup menarik. Spanyol, kita akan bahas Spanyolnya dulu. Spanyol diisi oleh pemain-pemain yang kebanyakan yang kemarin turun di Euro. Dari kiper ada Unai Simon, back ada Pau Torres, tengah ada Pedri, ada Marco Asensio, depan juga tetap strikernya tetap Oyarzabal. Di pertandingan kemarin laki-laki Spanyol harus kesusahan, harus perpanjangan waktu, sama halnya dengan di Euro. Mungkin Spanyol menginginkan tim yang kemarin di Euro yang diturunkan supaya lebih matang lagi di Olimpiade ini. Dan kita akan bicara Jepang, faktor tuan rumah. Di belakang ada Maya Yoshida, kemudian ada Kubo, dan Nakayama, Tanaka, plus faktor tuan rumah. Walaupun stadion untuk pagelaran Tokyo Olimpiade ini tidak diizinkan menggunakan penonton, tidak seperti Euro kemarin. Tapi tetap bermain di kandang sendiri, di tanah kelahiran sendiri, tentunya punya semangat tambahan sendiri untuk Jepang. Cukup susah sebenarnya untuk memprediksi Jepang lawan Spanyol. Spanyol di satu sisi bisa semakin punya tambah pengalaman dari Euro kemarin yang akan dicoba dimainkan di Olimpiade, tapi juga khawatirnya bisa justru anti klimaks atau mungkin karena kelelahan. Yang kemarin sudah terlalu sering extra time, ditambah kemarin juga ada extra time lagi. Kalau bicara Jepang Spanyol, saya akan memprediksi Jepang yang maju ke final. Dan berarti kita akan ada 2 pertandingan lagi, yaitu perebutan emas
antara Brasil melawan Jepang, dan ada perebutan perunggu antara Meksiko melawan Spanyol. Sebelum membahas final atau perebutan emas, kita akan membahas dulu perebutan tempat 3 atau perebutan medali perunggu yang akan diadakan pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore, yang berarti akan mempertemukan antara Meksiko melawan Spanyol. Mungkin inilah hasil yang akan dicapai oleh tim atau anak-anak mudanya Spanyol, betul, perunggu. Itu yang mungkin untuk saat ini layak didapat, yang akhirnya membuahkan hasil dengan permainannya kemarin yang walaupun belum terlalu bagus, tapi tampaknya untuk perunggu Spanyol masih bisa mendapatkannya. Meksiko yang walaupun punya track record bagus di Olimpiade, mungkin mau tidak mau harus mengakui keunggulan Spanyol yang notabene harusnya pemain-pemainnya Spanyol sudah mulai matang, apalagi setelah digojlok di Euro dan juga di Olimpiade ini. Baik, dan sekarang kita akan bicara final yang akan diadakan pada tanggal 7 Agustus 2021 pukul 18.30 WIB atau setengah 7 malam. Berarti ada Brasil melawan Jepang. Tim yang sudah banyak pengalaman ditambah dari pemain-pemain macam Dani Alves dan Richarlison. Dan juga jangan lupa Richarlison juga kemarin juga punya pengalaman di Copa America meskipun di final kalah dengan Argentina. Dan Jepang, faktor tuan rumah dan juga semangat untuk mendapatkan medali emas yang biasanya kurang afdol kalau tuan rumah Olimpiade tidak mengawinkan antara juara umum Olimpiade dengan medali emas dari sepak bola. Apalagi jika dilihat dari klasemen perolehan medali saat ini, Jepang sudah mulai disalip oleh Cina untuk secara keseluruhan perolehan medali. Seharusnya di sini Jepang akan lebih mati-matian untuk paling tidak supaya tidak malu sebagai tuan rumah. Akan tetapi menurut saya tetap Jepang mau tidak mau, karena faktor skill individu secara tim mungkin berimbang. Kekompakan tim antara Brasil lawan Jepang saat ini, tim saat ini yang main atau yang turun di Olimpiade tidak terlalu kompak. Baik Brasil ataupun Jepang, bicara kekompakan tim bisa dikatakan 50-50. Tapi bicara skill individu, Brasil yang tentunya unggul. Jadi prediksi saya yang akan mendapatkan medali emas adalah Brasil, dan berarti Jepang mau tidak mau harus puas dengan peringkat 2 ataupun medali perak. Berarti kalau kita rangkum, yang mendapat medali emas, perak, dan perunggu dari cabang olahraga sepak bola Olimpiade Tokyo 2020 adalah Brasil emas, perak Jepang, dan Spanyol perunggu. Seperti biasa, ini hanya prediksi, hanya buat seru-seruan. Nanti kita lihat apakah hasilnya sama ataukah tidak. Dan juga kalau menurut teman-teman bagaimana, silakan komen di bawah. Dan mungkin untuk konten kali ini saya betul-betul mohon dukungan dan supportnya untuk bisa mencapai ke 1000 subscriber. Jika sampai 1000 subscriber, akan saya adakan giveaway lagi. Seperti banyak teman-teman minta, ada yang giveaway jersey klub, jersey negara, jersey kids, ataupun jersey ladies, ataupun jersey lengan panjang, atau juga mungkin jersey retro. Baik,
Sekian untuk konten kali ini. Terima kasih. Mohon dukungannya. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komen, saran dan kritik silakan komen di bawah. Dan juga tolong dibantu share untuk mensupport bisa mencapai 1000 subscriber. Terima kasih. Salam Rofi MBU.